Assalamualaikum semua, ketemu lagi di channel YouTube Omo Afis. Di video kali ini, Omo Afis mau bikin nastar yang lagi viral, yaitu nastar Rosalinda. Yang mau tahu cara membuatnya, simak videonya hingga selesai. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih. Pertama, siapkan selai nanas secukupnya. Untuk selainya bisa beli atau bikin sendiri. Kemudian ini kita ambil sedikit, lalu kita bulatkan seperti ini. Atau bisa diukur dengan sendok takar supaya ukurannya lebih sama. Kemudian kita salinkan di wadah lain, lalu lakukan hingga selesai. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu dan lanjut kita akan membuat adonan nastar. Siapkan wadah, kemudian masukkan 400 gram margarin atau butter. Ini saya menggunakan margarin, boleh juga kalau mau di-mix dengan butter. Masukkan 90 gram gula halus. Lalu aduk menggunakan spatula atau menggunakan mixer dengan kecepatan rendah hingga tercampur rata dan juga lembut. Tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk dan 2 kuning telur. Ini kuning satunya ini udah pecah. Aduk lagi sebentar hingga tercampur rata. Selanjutnya, tambahkan 80 gram susu bubuk dan 80 gram tepung maizena. Kita masukkan dengan cara diayak supaya tidak ada yang menggerindil. Aduk lagi hingga tercampur rata menggunakan spatula supaya tidak overmix. Selanjutnya, tambahkan 600 hingga 620 gram tepung terigu. Saya gunakan protein rendah supaya hasilnya lebih maksimal. Ini kita masukkan secara bertahap, jangan langsung dituangkan sekaligus. Jadi sambil kita aduk, sambil ditambahkan terus terigunya hingga mendapatkan konsistensi yang pas. Karena dirasa adonannya udah berat, jadi ini langsung kita aduk menggunakan tangan yang sudah bersih. Ini kita aduk rata sambil kita tambahkan lagi tepung terigunya. Ini kita tambahkan terus tepung terigunya hingga mendapatkan konsistensi yang pas. Nah, ini udah tercampur rata dan menurut saya konsistensinya udah pas. Jadi tadi total tepung yang saya gunakan hanya 600 gram tepung terigu. Konsistensi yang pas itu seperti ini. Adonannya mudah dibentuk, tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Kalau dirasa masih terlalu lembek, bisa ditambahkan lagi tepung terigu karena setiap merek itu konsistensinya berbeda. Nah, kemudian ini kita ambil sedikit adonannya, lalu kita pindahkan ke alas kerja. Lapisi adonan dengan plastik. Lalu kita gilas atau kita pipihkan menggunakan rolling pin. Jangan terlalu tebal maupun terlalu tipis, jadi yang sedang-sedang aja.
mencetaknya, ini saya gunakan cetakan yang seperti ini. Ini namanya acuan jam tat. Saya pakai yang nomor 103. Sebelum digunakan, ini cetakannya harus kita taburi dulu menggunakan tepung terigu. Cetak adonannya hingga selesai. Adonan yang udah dicetak, langsung saja kita pindahkan atau kita susun ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Kalau udah dicetak, selanjutnya kita buat olesannya. Tambahkan 1 kuning telur dan sedikit air, lalu kita kocok lepas. Kita olesi di bagian pinggirannya menggunakan kuning telur. Kalau udah dioles, selanjutnya kita letakkan selai nanas yang tadi sudah dibulatkan. Ini bisa kita tekan-tekan atau kita rapikan sedikit supaya lebih menempel. Kemudian selanjutnya kita buat adonan jaringnya. Siapkan wadah lalu masukkan 60 gram margarin atau butter. Tambahkan 30 gram gula halus, 40 gram tepung terigu, kemudian ini kita aduk-aduk hingga tercampur rata dan juga lembut. Kalau udah, selanjutnya adonannya kita masukkan ke dalam piping bag atau plastik segitiga. Ikat di bagian pangkalnya dan di bagian ujungnya kita gunting sedikit. Semprotkan adonannya membentuk motif jaring. Kalau semua udah selesai, ini siap untuk kita panggang. Ini kita panggang di suhu 140 hingga 150 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 30 hingga 40 menit atau hingga matang. Kita sesuaikan saja dengan oven masing-masing. Nah, ini kue yang udah matang, kita biarkan dulu hingga dingin. Kalau kuenya udah dingin, sebaiknya ini langsung kita simpan ke dalam wadah atau toples kedap udara supaya kuenya lebih awet. Nah, ini dia nastar cantik Rosalinda udah selesai kita buat. Ini buatnya mudah banget, nggak seribet dengan nastar klasik biasa. Tampilannya juga cantik dan cocok banget kalau mau dijadikan hadiah atau hampers lebaran. Untuk rasanya ini enak banget,
Cocok banget dengan asam manis rasa selai nanasnya. Selamat mencoba di rumah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Terima kasih.